Kalau saya boleh tahu aja Bu, Mbak Gadis ini zodiaknya apa sih? Tanggal 31 Oktober. Scorpio dong. Ibu Sarah Wijayanto lahir tanggal 6 Mei dan zodiaknya Taurus, betul ya? Betul. Kebiasaan susah buat dibilanginnya masih suka kambuh, Bu? Lumayan. Saya izin cek suhu dulu sebentar ya, Bu ya? Boleh. Oke. Ya, suhunya sih normal ya, Bu ya. Yang tinggi itu tingkat ilfilan aja sama orang yang nggak mau ikut aturan Ibu. Itu kenapa sih bisa langsung gampang ilfil gitu? Kalau misalnya mau sesuatu ya, itu kayak I will give everything gitu. Cuman kalau ada sesuatu yang aku nggak suka aja, udah, bye. Cut off langsung. Apa ya itu? Taurus. Kalau lebih lama mana, membuat rendang atau nungguin Taurus yang lagi ngasih silent treatment? Nungguin Taurus yang lagi silent treatment. Karena bisa 2-3 minggu, 2-3 hari. Bisa lebih. Ibu ini katanya baru main di film horor terbaru yang judulnya Getih Ireng. Betul. Yang akan tayang tanggal 16 Oktober ini ya, Bu ya? Iya. Kalau boleh tahu ya, Bu ya, Getih Ireng itu sebenarnya jenis santet seperti apa nih, Bu? Dia jenis santet, katanya jenis santet yang turun-temurun. Jadi diturunkan nanti ke keluarga-keluarganya gitu. Serem ya, Wak? Iya, lumayan serem sih. Ibu pernah menemukan kasus seperti itu nggak, Bu? Mirip, tapi ya nggak ya apa ya? Nggak separah itu. Nggak separah itu, tapi emang begitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang dikirimkan itu bisa kena turunannya gitu. Serem. Ya, Bu ya. Iya. Saya mau nanya, kalau sahabat ibu ini tuh zodiaknya apa ya, Bu ya? Kalau saya boleh tahu aja, Bu, Mbak Gadis ini zodiaknya apa sih? Aduh, Mbak Gadis zodiak kemarin itu dia baru ngomong sama aku. Apa tuh? Kan waktu itu ngerayain ulang tahunnya adik aku kan yang cowok kan. Terus dia nanya, aku udah lama lo nggak tiup lilin kayak gitu. Nah, lo. Terus kan aku tanya, kamu ulang tahunnya kapan? Dia kayak gini. Diam. Mungkin nggak inget kali ya. Terus Bisa nggak inget ya gitu? terus kayaknya yaudah deh kita bikinin ulang tahun aja ya. Kita choose bulan sama tanggal gitu. Akhirnya tanggal 31 Oktober deh sekalian anniversary DMS. Terus dia yang Scorpio dong. Saya dong, Bu. Oh, selamat ulang tahun ya untuk Mbak Gadis ya. Iya. Kamu tanggal berapa, Dok? Saya tanggal 3. Bikin pusing kepala. Ibu Sheila ini lahir tanggal 24 September dan zodiaknya Libra, betul ya? Iya benar. Kebiasaan nempel dikit langsung tidur itu masih sering terjadi, Bu? Kok bisa tahu? Kenapa sih? Emang hidup tuh semelelahkan itu ya? Sebenarnya gimana ya, emang aku tuh anaknya chill banget aja kan. Jadi kayak begitu lihat tempat-tempat beristirahat tuh emang refleks aku kayak jadi makhluk invertebrata aja kayak. memang. Passion sih ya. Passionnya memang tidur gitu ya? Lelah, passionnya lelah. Oh. Kalau hobi baca buku masih stabil atau menurun, Bu? Agak menurun sih sedikit ya. Tapi nggak semenurun minat baca ibu untuk baca chat kan? Kalau baca chat orang sih sebenarnya nggak menurun ya. Lebih ke nol aja dari dulu. Nol aja dari dulu emang. Oh, nggak cocok punya handphone ya? Enggak, Kalau suka bingung mau respon apa ketika dipuji orang masih suka kambuh, Bu? Jangan gitu ah. Nggak ada yang muji, Bu. Masa Nggak sih? ada, itu kan pujian. Ya udah kalau gitu Pertanyaan. puji dong. Oke, ibu ini jam tangannya bagus. Tapi kenapa sih suka lupa waktu, Bu? Bu, kebetulan hasil ronsen ibu tuh udah ada. Oke. Iya, jadi saya, tapi yang bacain bukan saya, tapi ada perawat saya yang baru magang. Saya panggilkan dulu ya. Iya. Perawat Minul. Darah Iya, Minul, betul. Oh, asistennya Minul. Dokter Goofy seperti itu. Oke. Jadi ini skripnya Minul ya. Oh iya. Nggak hafal ya, Bu, nggak Oh, nggak hafal. hafal. Iya. Kakak ternyata seperti kebanyakan liberal lainnya, Kak. Ibu Sheila ini ada kesulitan dalam memilah sesuatu, Kak. Memilih tuh sulit gitu. Iya. Indecisive ya. Emang kita harus milih. Nah, itu dia. Kenapa ada kayak, terapi sekarang ya? Kami ada sesi terapi, Kak. Cuman ini 3-6 bulan. Kakak nggak harus komitmen sekarang. Bisa Kakak tes sekarang aja untuk trial saja seperti itu ya. Gini, aku tuh anaknya takmak ya. Jadi aku nggak suka memilih. Aku kalau misalnya kayak ada pilihan, aku mau semuanya. Seluruhnya digarap seperti Iya, itu semuanya ya. aku garap. Waduh. Jadi aku kayak nggak butuh terapi sih. Oh gitu. Terapi. Nggak Nggak, mau kita harus dicoba terapi dulu, Kak. karena skripnya seperti itu. Iya. Oke. Kakak harus memilih dengan cepat, secepat mungkin antara angkat beban atau angkat telepon, Kak. Aku nggak bisa. Nah, Dokter aku nggak waduh. bisa. dikarenakan dia tidak bisa, ada terapi selanjutnya. Oh iya, untuk saya ibu, bisa sekarang. enggak, untuk ibu bisa memilih. Tapi ini hanya dengan mendengarkan saja.
Libra, kamu mau yang mana? Libra, gak bisa pilih semua. Libra, ayo cepat putuskan. Libra, tolong dong jangan pelin-pelan. Bilangnya mau itu, kok malah milih ini. Bilangnya mau ke situ, kok jadinya ke sini. Pengennya makan ini, malahnya makan itu. Aku tuh tidak tahu Apa maumu? Libra, moodnya kok rubah-rubah. Libra, bikin pusing kepala. Katanya Ibu Sheila ini baru main di film terbarunya. Yang berjudul Sore, betul ya Bu ya? Betul. Film ini disutradari oleh Mas Yandy Lawrence, akan tayang pada tanggal 10 Juli 2025. Betul. Dan Ibu sendiri berperan sebagai perempuan bernama Sore, betul ya? Betul sekali. Dan katanya juga film ini menceritakan tentang unconditional love dan juga kesempatan kedua. Yang saya ingin tanyakan, apakah Ibu suka memberikan kesempatan kedua kepada orang lain? Ya setiap orang kan pasti pernah hilaf ya. Oh, pernah. Manusia kan pasti hilaf. Betul ya, Masa kita betul, nggak kasih betul, kesempatan betul. kedua? Lebih sering ngasih kesempatan kedua atau lebih sering maafin kesalahan orang yang diulang-ulang? Dan film Sore ini kan terlebih dahulu ada web seriesnya ya Bu ya? Di tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Tahun 2017. 2017. Gimana sih Bu cara Ibu Sheila nih mempelajari karakter Sore yang dulu dan sekarang tuh apakah karakter Sorenya sama atau justru gimana tuh yang ada di film sekarang tuh si Sore? Menarik ini tuh? sekali karena dulu yang main web seriesnya tuh bukan aku tapi Katika Bravani. Betul. Jadi cara memahami karakternya juga beda karena yang dialami sama Sore di series sama Sore di film tuh beda. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya sudah hadir ke sini. Tapi sebelum Ibu pergi, kita mau memberikan dulu obat ya. Dibawakan obatnya? Aduh dok. Nah, saya pengen. Giliran dilarang, besoknya menghilang. dasar Sagitarius. Bapak Bilal Indrajaya. Selamat sore. Sore Pak. Bapak ini lahir tanggal 19 Desember dan zodiaknya Sagittarius betul ya? Iya betul. Kebiasaan gampang ilfil sama orang yang kebanyakan ngatur Bapak masih sering kambuh Pak? Iya lagi Pak. Emang Iya. nggak suka diatur gitu ya? Saya nggak suka dikekang sebenarnya. Oh nggak usah dikekang, karena mungkin pengennya ya bebas aja gitu ya Pak ya? Iya. Bebas dan nggak peduli gitu sama orang ya? Oke, kebetulan hasil ronsen Bapak sudah ada Pak, Oh, iya. tapi akan dibacakan oleh perawat saya. Oke, baik. Sebentar ya. Perawat Minul. Halo, Oh iya, halo. Bapak Bilal Indrajaya, Iya. Jaya ya. Iya, Iya. silakan. Bapak, kami sudah lakukan analisis terhadap tubuh Bapak ya Pak. Iya. Terdapat 3 diagnosa dari kami. Oh, baik. Izin saya jelaskan ya Pak ya. Iya. Nah yang pertama nih Pak, Bapak bisa lihat sendiri di hati Bapak tuh terdapat banyak sekali kabut dan rongga-rongga besar. Nah Oke, kemungkinan baik. besar ini tuh dari Bapak yang terlalu sering membiarkan masalah untuk menguap sendiri Pak. Seperti itu. Nah itu termasuk kebiasaan yang buruk ya Pak ya. Iya. Ada solusi dari kami, ntar ada obatnya tapi dikasih di akhir saja. Oke, seperti itu. baik. Kalau konsisten Bapak bisa sembuh 3-4 minggu saja. Oke. Seperti itu. Jadi langsung diomongin baiknya ya kalau ada Betul, masalah ya. betul. Oh, Nah, iya. selanjutnya nih Pak, ada temuan kami di kedua ini. Di kepala Bapak terdapat banyak sekali benda-benda nih Pak, benda-benda random. Saking banyaknya Pak, kalau kami ekstraksi Bapak tuh bisa buka thrift shop Pak, kayak gitu. Pre-love by Bilal cira ya. Ada lagi nih temuan kami terakhir ya Pak. Di sini di tenggorokan Bapak sebelah sini terdapat ada benda asing dan teridentifikasi sebagai cabai Pak. Cabai? Mungkin ini yang buat Bapak tuh kalau ngomong tuh selalu pedas sekali. Oh, wow. no Ouch. filter, kretek seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau ngomentarin sesuatu biasanya bahwa Bilal ini juga jujur ya pada Iya. Tapi orang-orang mikirnya pedes nggak? Oh, cuman ketawa Pak. Ketawa takut dipecat gitu loh kalau iya. Katanya Bapak Bilal ini juga baru mengeluarkan mini album dengan judul Dua Dunia, betul ya Pak ya? Betul. Ya, karyawan saya tuh di sini suka nyanyi loh Pak. Oh Lagu iya. Bapak. Oh iya. Mau denger? Mau dong. Udah siap kayaknya nih ya, teman-teman ya. Oke, 3, 2, 1. Salah ingin selesai. Gak diurus, dasar Sagitarius. Giliran dilarang, Besoknya menghilang. dasar Sagitarius.
bikin confused, bikin terus. Dasar Sagitarius. Itu bukan apa lagunya? Lagunya Tapi itu ada di album Dua Dunia? enggak. Oh enggak. Oh, berarti salah ya, bukan itu ya. Yang satunya lagi, satu lagi. Oh, ini ada nih. Akan terbiasa dan tak mungkin binasa. Itu judulnya kalau nggak salah Akhir Maret ya? Iya, betul. Ini tuh track kedua dari mini album Dua Dunia. Betul. Kalau boleh tahu, trigger terbesarnya apa sih Pak sampai menamakan album ini Dua Dunia? Ada banyak hal yang akhirnya memisahkan dua insan sehingga jadi terpisah gitu di dua dunia. Dan itu nggak mesti beda alam aja, beda keyakinan, beda fase hidup, beda prioritas. Itu sih sebenarnya yang Triggernya itu ya, pengen menyampaikan itu ya pengen sebenarnya, Pak ya? menyampaikan itu bahwa itu lumrah terjadi. Oke. Kalau boleh tahu, apa potongan lirik favorit Bapak dari semua lagu yang ditulis di album ini? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Lupakan Lara, kelak kan terbiasa yang seperti dinyanyikan tadi. Makanya jadi langsung jadi single ya. Mm-mm. Oke, itu menarik ya. Kamu sempat melupakan Lara kamu nggak? Saya lupa semuanya, Pak.